Membaca Roma pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-10. Kitab Roma 5 ayat 8 sampai yang ke-10 demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang mengingatkan kita akan kematian Tuhan Yesus yang menggantikan dan menyelamatkan, mengampuni dosa kita. Kita akan melihat bagaimana penderitaan Kristus dari awal sampai kepada penyaliban, sampai kepada kematian. Ada sekitar 10 hal yang akan saya sampaikan mengenai bagaimana Yesus menderita bagi kita. Hari ini adalah Jumat Agung di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan tadi yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Di tengah-tengah kita masih bersama dengan COVID-19 dan krisis-krisis yang lain, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini kita harus ingat seperti yang telah kita baca tadi, bahwa Kristus mati untuk kita. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara berkata ya, berarti ayat-ayat yang kita baca tadi buat saudara. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita ini mengasihi Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang perlu kita lakukan di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Di tengah-tengah pandemi yang masih berjalan bagi kita, yang kita tidak tahu kapan itu akan berakhir, Yesaya menjelaskan kepada kita tetap tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita, lalu dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Alkitab berkata semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut atau mati. Mati kekal selama-lamanya dan tempatnya adalah neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan ada di antara kita yang sampai masuk ke neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa,
dijadikan dosa oleh kita, supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti ayat ini? Tadi dikatakan semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita yang sebenarnya juga harus mati. Tuhan Yesus sangat manusiawi. Yesus menderita dan mati. Itulah manusia. Dan itulah manusia yang sebenarnya berdosa, tapi dikenakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berdosa. Nah, perjalanan penderitaan untuk menebus dosa kita sampai kepada kematian, yang pertama pergumulan doa di Taman Getsemani. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan, sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang dikehendaki, yang kukehendaki, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita dan untuk menggantikan rasa ketakutan kita. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti memberikan kemampuan dan menolong kita semua. Itu penderitaan yang pertama, pergumulan yang tetes-tetes darahnya ini sampai ke tanah. Kedua, ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan, diludahi, mukanya ditinju, dipukul, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita, yaitu agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa artinya? Dan itu tidak ada artinya. Tetapi kalau kita bisa mengasihi orang-orang yang membenci, meludahi, dan memukul kita, itu barulah ada arti. Dan yang ketiga, dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Mereka berseru, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Dan penuh kebencian dan emosi yang sangat mendalam, orang-orang Yahudi berteriak untuk harus disalibkan Tuhan Yesus. Yang keempat, dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan Tuhan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghujamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambukan itu dihujamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang sangat mendalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Dan yang kelima, diberi mahkota duri. Duri yang ditancapkan ke atas kepala Tuhan Yesus Kristus.
arahkan kepada penderitaan dan salib Tuhan yang telah menebus dosa kita. Inilah roti sebagai lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan inilah cawan penderitaan Kristus sebagai lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan yang sempurna yang telah ditumpahkan bagi pengampunan dosa kita dengan sempurna pula. Marilah kita menerima perjamuan ini dengan segenap hati, bukan dengan arang-arang.